Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Febriana Norisa dari kelas PAIE semester 6 dengan nomor induk mahasiswa 2011800168. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari RPP daring saya yang diampu oleh Bapak Ahmad Lukman Hakim. Di sini saya mengambil tema ada bertetangga. Silahkan disimak video saya kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kita selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Minggu yang lalu, kita sudah belajar mengenai akhlak terpuji kepada diri kita sendiri. Nah, selanjutnya memasuki materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kita pasti sudah tahu kan bahwa kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial. Nah, siapa yang tahu makhluk sosial itu apa? Iya, benar sekali. Makhluk sosial adalah makhluk yang membutuhkan orang lain. Kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti membutuhkan bantuan orang lain. Dan pada setiap harinya kita selalu berinteraksi dengan orang lain. Sekarang ibu mau tanya, siapa sih yang kita butuhkan sehari-hari? Iya, benar sekali. Kita membutuhkan keluarga, sahabat, dan juga tetangga. Lalu siapa sih tetangga itu? Dan bagaimana sih cara bertetangga dengan baik? Nah, pada pagi hari ini kita mempelajari mengenai adab bertetangga. Jadi, adab bertetangga adalah tata cara yang dilakukan oleh seseorang kepada tetangganya agar dapat tercipta hubungan yang harmonis, rukun, damai dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam bertetangga mencakup sikap-sikap bertetangga. Lalu, siapa sih tetangga itu? Tetangga adalah orang yang rumahnya berdekatan dengan rumah kita, baik dari samping kanan, samping kiri, depan, ataupun belakang. Nah, menurut para ulama, batas tetangga itu yaitu 40 rumah dari semua arah. Kita sebagai makhluk sosial, kita tidak boleh membeda-bedakan dengan siapa kita bertetangga. Karena mungkin tetangga kita itu mungkin dari berbeda suku, berbeda adat istiadat, berbeda agama, berbeda jenis kulit, kaya ataupun miskin. Jadi kita harus saling menghormati satu sama lain. Lalu, apakah beda tetangga dengan masyarakat? Nah, tentu saja beda. Masyarakat di sini adalah kumpulan dari beberapa tetangga. Jadi, masyarakat memiliki makna yang lebih luas secara wilayah daripada tetangga. Dalam bertetangga, kita harus saling menghormati, berbuat baik, dan saling bertoleransi. Hal tersebut terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jaridil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi wa banis sabili wa ma malakat aimanukum
Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat karib, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Apakah ada yang sudah tahu mengapa sih orang tua itu menempati kedudukan kedua setelah Allah? Ya, benar sekali. Karena kita diperintahkan untuk selalu dan harus menghormati kedua orang tua kita. Kita juga dilarang untuk durhaka terhadap keduanya. Nah, mengapa demikian? Karena ketika orang tua ridho terhadap kita, maka Allah juga akan ridho terhadap kita. Selanjutnya, kita dilarang oleh Allah menyombongkan diri dan membangga-banggakan diri kita sendiri. Karena hal tersebut sangat tidak disukai oleh Allah. Di sini mungkin ada yang sudah tahu dan atau yang belum paham mengenai menyombongkan diri. Ya, baik. Begini, Ibu contohkan ya. Begini, apabila kita mendapatkan juara 1 dan mendapat nilai ujian yang bagus daripada teman kita tidak boleh mengejeknya dan menyombongkan diri kita sendiri, karena hal itu bisa menyakiti perasaannya. Misalkan begini, haha, nilai aku bagus, nilai kamu jelek, begitu. Nah, alangkah baiknya kalau teman kita itu mendapat nilai ujian yang jelek, kita harus mensupport dan memberikan bantuan agar teman kita itu rajin belajar dan giat dalam belajarnya. Untuk selanjutnya, kita akan beralih ke dalil yang kedua. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Jika kita tidak bisa berbuat baik dan ataupun berkata baik, alangkah baiknya kita itu diam. Selain itu, kita diperintahkan untuk menghormati tetangga, dan yang terakhir adalah memuliakan tamu. Lalu bagaimana sih sikap kita terhadap tetangga? Ya, dulu Siti Aisyah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya memiliki 2 tetangga. Lalu siapa yang harus saya beri hadiah? Kemudian Rasulullah menjawab, berilah kepada tetangga yang pintunya lebih dekat darimu. Nah, dapat disimpulkan bahwa
Sikap hidup bertetangga adalah yang pertama, memuliakan tetangga bisa dengan memberi hadiah ataupun yang lainnya. Yang kedua, menampakkan wajah yang berseri-seri. Ketika kita bertemu dengan orang lain, alangkah baiknya kita itu menunjukkan wajah kita yang berseri-seri. Kita tidak boleh menunjukkan muka kita yang murung. Untuk sikap bertetangga yang ketiga adalah menolong saat kesulitan. Kita sebagai manusia harus saling tolong-menolong. Apabila ada tetangga kita yang mendapatkan musibah, kita diwajibkan untuk menolong tetangga kita. Lalu dalam hal apa sih kita itu menolong tetangga kita? Ya, tentunya dalam hal kebaikan ya. Mulai dari sandang, pangan, dan papan, atau dari aktivitas nyata seperti gotong royong membenahi rumah tetangga kita yang lagi terkena musibah. Untuk sikap bertetangga yang keempat, yaitu memberi penghormatan yang istimewa. Lalu bagaimana sih caranya? Nah, kita sebagai seorang tetangga yang baik hendaklah memperhatikan tata krama terhadap tetangganya. Misalnya, kita tidak boleh menanyakan hal-hal yang sifatnya pribadi, karena dikhawatirkan dapat menyinggung perasaan tetangga kita. Untuk yang kelima yaitu menerima permohonan maaf. Nah, kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Dan apabila kita mempunyai kesalahan terhadap tetangga kita atau orang yang lain, kita harus meminta maaf. Dan apabila kita dimintai maaf oleh orang lain, kita hendaknya membuka pintu maaf untuk orang tersebut. Nah, yang sifat bertetangga yang keenam yaitu menasehati dengan lemah lembut. Nah, misalkan begini, tetangga kalian itu ada yang melakukan hal yang tercela. Misalnya minum minuman keras, berjudi, mabuk-mabukan, ataupun yang lainnya. Maka kalau kita itu mau mengingatkan dan menasehatinya, kita harus menasehati dengan baik-baik, tidak boleh dengan marah-marah, agar hati tetangga kita itu dapat luluh. Nah, untuk sikap bertetangga yang ketujuh yaitu saling berkunjung. Allah mencintai orang-orang yang mencintai saudaranya. Jadi, kalian jangan lupa ya untuk mengunjungi saudara kalian. Nah, di sini sebagai tuan rumah kita harus memuliakan tamu. Begitu juga sebaliknya. Apabila kita menjadi tamu, kita harus mempunyai tata krama yang baik dan sopan. Seorang tetangga juga memiliki sejumlah hak asasi dari kita. Di antaranya, yang pertama, memberi salam. Hendaknya apabila kita itu bertemu dengan orang lain, terlebih itu tetangga kita, kita hendaknya menyapa atau memberikan salam terlebih dahulu. Yang kedua, berbuat kebajikan. Kita sebagai seorang muslim, hendaknya kita berbuat kebajikan kepada siapapun tanpa harus menunggu orang lain berbuat kebajikan kepada kita. Apabila kita melakukan kebajikan tersebut, kita tidak boleh meminta imbalan ataupun mengharapkan imbalan dari orang yang telah kita tolong tadi. Yang ketiga, mengembalikan hak adami. Hak adami di sini yaitu apabila kita berhutang ataupun meminjam barang, maka hendaknya kita itu mengembalikannya. Yang keempat, menjenguk orang sakit. Apabila tetangga kita itu sakit, maka hendaknya kita menjenguknya agar kita itu bisa lebih
bersyukur atas nikmat Allah berupa kesehatan. Yang kelima, hendaknya kita memberi ucapan selamat ketika mereka gembira dan memberikan ucapan takziah jika mereka kesusahan ataupun sedang berduka. Yang keenam, hendaknya kita menutupi segala kekurangannya dan melindunginya dari segala kesulitan semampu kita. Dan yang terakhir, hendaknya kita itu berhadapan dengan mereka dengan menunjukkan muka kita yang berseri-seri ataupun senyum dan penuh hormat. Tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung video pembelajaran kita pagi hari ini. Sebelum kalian menutup buku Akidah Akhlak, Ibu mau bertanya, apa saja yang kalian dapatkan dalam pembelajaran pada hari ini? Iya, yang pertama, kita tahu siapa sih tetangga kita itu. Yang kedua, kita menjadi tahu dalil tentang hidup bertetangga. Dan yang ketiga, kita jadi tahu sikap hidup bertetangga dengan yang baik. Dan yang terakhir, kita juga lebih mengetahui hak asasi dari tetangga. Jadi, kesimpulan pembelajaran kali ini, kita harus menghormati, berbuat baik terhadap tetangga kita agar kita mendapatkan keharmonisan dan ketentraman dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Cukup sekian pembelajaran kita pagi hari ini. Jangan lupa mengisi list absen dan juga mereview apa yang sudah Ibu ajarkan pada video pembelajaran pagi ini, kemudian dikirimkan melalui WA group paling lambat pukul 8 malam ya. Nah, jangan lupa mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, dan menjaga jarak. Jangan lupa belajar juga. Salam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.